Halo teman-teman, Assalamualaikum sahabat FA Fitri Astu Channel dan sahabat Facebookku Fahri Galang Alinski Fitri. Ketemu lagi sama aku Mbak Fitri teman-teman. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu, diberi keberkahan, dicukupi dengan rezeki yang halal, tanpa harus memiliki hutang dan tanpa harus memerlukan yang haram. Amin amin. Dan teman-teman, video yang aku bahas kali ini dari Mbak TKW kita, TKW Hongkong, yang chat aku, dia curhat, dia berbagi kisah, berbagi cerita sama aku. Jadi itu dia sebelumnya itu punya pacar teman-teman di Indonesia. Pacarnya juga jelas bukan pacar pacar yang sindikat penipu, pacar yang gimana gitu, yang oknum penipu gitu, enggak. Jadi pacarnya jelas, dia juga pacarnya itu udah jelas pokoknya satu desa gitu. Dia TKW Hongkong di sini, pacarnya di tetangga desa lah, tetangga desanya gitu kan. Udah jelas rumahnya, udah tahu, udah jelas semua, bukan pacar-pacar yang goib gitu, enggak. Terus pacaran jarak jauh, dianya jadi TKW, makin kesini ya otomatis ada yang namanya hubungan buat masa depan, kayak nabung, kayak gimana, pengen cepet dapat duit, siapa tahu gitu kan, karena mereka itu pengen nikah gitu. Jadi si laki-laki ini dia nyaranin, dia kerjanya juga ada di pabrik kampung gitu, ada gitu ya, lumayan lah UMR kampung, ibarat kata gaji 2 juta ada gitu, dapat penghasilan, nggak nganggur-nganggur banget gitu, enggak gitu kan. Jadi si cewek ini juga mau pacaran dong, intinya meskipun gaji di bawah gua, ibarat kata gaji gua 10 juta, gaji lo 2 juta is okay, yang penting kita sama-sama nyaman, sama-sama jalanin hubungan. Jadi dia itu ceritanya, laki-laki ini kerja di pabrik, terus katanya sih laki-laki ini kan ya pengen lebih apa ya, ada tabungan gitu kan. Ngomong ke si cewek ini, ngomong di tempatku, di pabrikku ada arisan gitu kan, dapatnya itu sekitar 30 juta gitu kan, cicilannya kayak gini gitu kan. Ya udah, aku cuman mampu, kamu tahu sendiri kan gaji aku cuman 2 juta, aku cuman mampu itu cicilannya itu segini gitu kan, yang apa ya 30% lah ya, yang segini kamu gitu kan. Ini kan misalnya buat tabungan kita, buat masa depan kita juga. Kalau misalnya nggak ikut juga, maksudnya aku minder gitu kan. Sedangkan teman-teman aku tahu setiap hari aku video callan sama kamu kan. Kalau misalnya aku lagi istirahat gitu, aku video callan sama kamu, teman-teman aku tahu kalau kamu itu TKW gitu kan. Maksudnya nggak ikut arisan, ayo bareng-bareng ikut arisan gitu kan. Dan akhirnya si perempuan ini ya udah is okay gitu kan, arisan. Terus arisan berjalannya, arisan terus gitu. Katanya sih belum dapat gitu kan, udah 10 bulan gitu kan, belum dapat kan, setiap bulan arisan kan, belum dapat. Terus dalam berangsurnya arisan gitu kan, dia tiap bulan juga kan, dia jadi si laki-laki ini katanya sih punya rumah gitu kan ya. Ya namanya tetangga desa udah jelas emang punya rumah gitu kan, pengennya yuk sedikit ngerenovasi rumah gitu kan, sedikit merabot. Jadi di suatu saat kamu itu pulang ke rumah, maksudnya itu ini udah direnovasi lagi, nggak repot lagi gitu kan. Ya udah, uh, apa sih berjalannya angsuran arisan, dia juga punya uang, harus transfer uang lebih, misalnya buat renovasi. Dia kepengen bikin kamar, yuk kita bikin kamar, yuk bikin kamar kayak gini. Jadi kalau kamu pulang ke rumah aku, kita nikah udah ada kamar, ada TV, ada ini, ya udah tuh renovasi kamar. Terus udah selesai renovasi kamar, ngasih perabotan, beli spring bed, beli TV, beli apa, pokoknya itu perlengkapan kamar. Jelas emang video call setiap hari, udah jelas tuh ya, pokoknya semuanya udah jelas, kayak rumahnya jelas di mana, pokoknya bukan pacar-pacar halu, bukan pacar-pacar goib sih. Terus berjalannya waktu, misalnya dia juga motornya kan bobrok ya, buat kerja di pabrik, rusak-rusakan terus.
dia tuh ngebantuin si laki-laki itu, katanya dia pengen kredit motor. Ya udah, kalau kredit motor daripada ntar kita bingung cicilan gitu kan. Kalau misalnya kredit ibarat kata kalau misalnya motor-motor harga 15 juta gitu, aku juga mampu gitu kan, sekitar 3 bulan lah kamu sabar-sabarin pakai motor bobrok kamu. Akhirnya 3 bulan kemudian ya bener teman-teman, dibeliin itu motor baru. Kurang lebih katanya sih harganya 15 juta. Udah tuh ya, dia udah renovasi kamarnya, dia udah ngisi kamarnya, dia bahkan renovasi dapurnya gitu kan. Pokoknya motor juga udah dibeliin, terus juga uang uang arisan juga tiap bulan dia juga ngebantu buat uang arisan gitu kan. Udah itu berjalan 2 tahun, 2 tahun 4 bulan katanya, 2 tahun 4 bulan lah hubungan dia gitu. Akhirnya putus temen-temen. Yang alasan A, alasan B, alasan C, alasan D terus aja. Ibarat kata apa sih, setiap hari itu ada aja yang namanya cekcok gitu kan, yang katanya dia itu ngomong laki-lakinya ini ngomong, kalau kamu liburan kayak gini gini kayak gini kayak gini, jangan kayak gini, pokoknya itu ada aja alasannya teman-teman, dan akhirnya putus. Coba teman-teman bayangin, terus itu duit yang dia hasil buat arisan, buat renovasi kamar, bukan rumah ya, yang dia emang dia baru renovasi kamarnya. Dia kan laki-laki itu kan pacarnya kan punya kamar pribadi itu jelek lah, jadi kepengennya itu nanti suatu saat dia nikah dia udah ada TV, udah ada spring bed, udah direnovasi gitu. Dia udah renovasi kamar, udah beli spring bed, udah beli TV, udah beli bupet gitu, pokoknya itu kamarnya itu udah enak gitu kan. Udah dibeliin motor yang harga 15 juta, udah cicilan arisan yang katanya buat masa depan nanti kita nikah kan, udah ada tabungan kita tinggal nikah. Ternyata putus teman-teman, coba bayangin habis berapa itu uang. Katanya sih dia total itu sekitar habis 60 juta teman-teman, kurang lebihnya gitu kan. Malah katanya lebih, yang pretel-pretel waktu dulu motornya itu belum diganti, yang namanya dia 500.000 buat servis, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu ada aja teman-teman. Katanya itu bahkan itu katanya kalau dihitung pretel-pretelannya mungkin lebih dari 60 juta teman-teman. Dia ngitung dari awal arisan sampai motor sampai renovasi segitu gitu kan, itu belum yang pretelan. Coba teman-teman, terus itu duit 60 juta itu dikemanain, akhirnya mereka putus teman-teman. Coba, ini bukan penipu ya, bukan pacar goib, bukan penipu, emang udah jelas semuanya, tapi emang putus gitu loh. Coba bayangin teman-teman, apa enggak nyesek gitu loh, kita mau ambil apa gitu kan. Terus dia jadi ngebeliin motor itu nggak keluarganya tahu, maksudnya keluarganya tahu itu pacarnya. Bahkan kalau lebaran itu silaturahmi orang tua lakinya sama lakinya ke rumah gitu, udah pokoknya udah yang namanya tetangga desa ya udah tahu gitu. Tapi dibeliin motornya itu hasil uang si ceweknya itu, dia itu nggak tahu keluarga ceweknya. Jadi keluarga ceweknya itu baru ngomong sama si orang tuanya gitu kan, si orang tua ceweknya gitu kan. Akhirnya mau nggak mau ya udah motornya ditarik, apa yang bisa, motornya ditarik, TV-nya ditarik, semuanya ditarik katanya gitu kan. Nah terus kalau uang arisannya gitu apa teman-teman, ternyata uang arisannya itu dia sebenarnya udah dapat arisan teman-teman, dan enggak sebanyak itu teman-teman. Ternyata arisannya itu dia bilang katanya arisannya itu 1.500.000 tiap bulan. Dia paling cuman bisa 500.000 katanya, yang 1 juta itu buat dia bantu arisan. Ternyata nggak sebanyak itu teman-teman. Arisannya itu cuman 50.000 teman-teman katanya, dan itu pun juga udah dapet. Coba bayangin teman-teman, apa nggak nyesek itu.
terus mau dikemanain itu, dituntut udah nggak bisa. Terus misalnya kalau mau diambrukin itu kamar udah direnovasi juga kejem banget gitu kan. Aku nggak sekejam orang aku katanya gini, aku nggak sekejam orang-orang yang ngambrukin rumah yang apa, enggak. Jadi putusnya juga bukan karena dihianatin orang ketiga, bukan karena emang beda pendapat. Terus juga cuman kamar doang yang direnovasi, baru paling sedikit-sedikit sama dapur sama dapur, kamar mandi katanya gitu ya. Paling sekitar 3 juta 4 juta katanya gitu. Coba bayangin teman-teman, pokoknya total habis itu 60 juta. Dia cuma tarik motornya aja juga udah bekas teman-teman, udah dipakai apa enggak nyesek teman-teman. Makanya teman-teman ya, buat pembelajaran teman-teman, misalnya mau itu kita dapat yang benar-benar jelas, bukan sindikat, bukan apa, bukan penipu, bukan pacar goib, udah jelas tetangga desa, pokoknya semuanya jelas, udah saling ketemu orang tua gitu kan, saling main gitu, pokoknya semuanya jelas. Kita nggak tahu yang namanya pacaran, kita jangan terlalu beral-beral. Pacar kita minta motor dibeliin, akhirnya kan putus. Coba bayangin kalau udah putus, siapa yang dirugiin, siapa yang nyesek? Kalian kan. Jadi kalau belum janur kuning melengkung, wes jangan beral-beral yang namanya uang teman-teman. Buat pembelajaran, ini buat pembelajaran. Dia itu katanya ya buat pembelajaran dia, lain kali suatu saat kalau dia dapet pacar juga enggak beral-beral. Ini bukan pacar goib, ini bukan penipu teman-teman, tapi akhirnya mereka putus. Apa enggak rugi teman-teman, Mbak TKW ini? Jadi teman-teman, yuk kita boleh bucin, tapi jangan berlebihan, jangan bluber-bluber, jangan bodoh sama bucin kita. Pikir logika, kita harus yang namanya pakai logika kita, jangan pakai hati, jangan pakai perasaan teman-teman, meskipun kita bucin gitu kan. Misalnya kalau kita akhirnya putus, misalnya suatu saat galau gitu kan, uang kita nggak keluar, kita bisa shopping, bisa senang-senang, udah lama-lama juga galaunya hilang teman-teman. Coba kalau kayak gini, udah galau putus cinta, udah galau duit 60 juta lebih melayang, coba galonya double-double kan teman. Itu buat pembelajaran aja teman-teman ya. Apalagi yang pacaran goib, ketemu apa enggak udah ditransfer uang berjuta-juta, apa enggak dong 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 dong. Ya udah teman-teman, buat pembelajaran kita kayak gitu cerita Mbak TKW kita. Makasih teman-teman udah nonton video aku, berkah selalu, sehat selalu buat teman-teman sahabat FA Fitri Astuti Channel. Assalamualaikum, bye bye.